Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Thayyib, langsung saja tidak memperpanjang qadimah. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang 3 guru-guru Imam Bukhari. Yang pertama yaitu Ishaq bin Rahawai rahimahumullah. Yang kedua Iman Abi Hatim Ar-Razi. Dan yang ketiga adalah Abu Bakar bin Abi Syaibah. Selanjutnya adalah biografi Imam Abi Hatim Ar-Razi. Nah, selain dari guru-gurunya yang disebutkan oleh yang telah dipaparkan tadi, kita masuk kepada Imam Abi Hatim Ar-Razi. Beliau adalah seorang ulama besar, terkemuka dalam bidang tafsir. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Al-Hafiz Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim bin Idris bin Munzir bil Hanzali Ar-Razi. Lebih dikenal dengan panggilan Abu Hatim Ar-Razi. Nah, beliau dilahirkan di kota Hanzalah Ar-Razi pada tahun 240 Hijriah atau 854 Masehi dan wafat pada tahun 367 Hijriah. Kemudian wafatnya pada tahun 937 Masehi dalam usia mencapai 90 tahun. Nah, Imam Abi Hatim Ar-Razi ini memulai karir intelektualnya dengan mengembangkan pengembaraannya ke berbagai negara dalam rangka menuntut ilmu dan mencari sanad-sanad sumber hadis yang lebih dekat dengan sumber periwayatan hadis tersebut. Dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian daripada tabiin, kemudian dalam pencarian hadis-hadis yang lebih luas lagi. Bertahun-tahun beliau melakukan pencarian dan penelitian terhadap sanad-sanad hadis tersebut hingga akhirnya dia menemukan dari berbagai sumber periwayatan yang diterimanya dari berbagai guru-gurunya. Di antara guru-guru yang menjadi sumber periwayatan hadisnya adalah yang pertama Abi Said Al-Ashibah, kemudian Ali bin Al-Munzir At-Tariqi, dan Abi Zariyah. Menurut riwayat dari Abi Ya'la, Abi Hatim juga menerima riwayat hadis dari ayahnya sendiri. Nah, bagi Imam Abi Hatim Ar-Razi, ayahnya bukan hanya sekedar orang tua kandungnya, melainkan juga seorang guru yang sangat dihormatinya. Ayahnya selalu membimbing dan mendidiknya dengan membekalinya ilmu-ilmu agama dari suri tauladan yang baik. Bahkan selama masih hidup juga, ayah Abi Hatim Ar-Razi sering menemani perjalanan ilmiah anaknya untuk mencari sanad-sanad hadis. Nah, di sini tampak jelas sekali bahwa ayahnya sangat berperan penting dalam pendidikannya, gitu ya. Kemudian lanjut kepada Abi Hatim Ar-Razi berada dalam bimbingan dan kawalan ayahnya selama kurang lebih 20 tahun. Nah, di kawal ayahnya selama 20 tahun, kemudian setelah itu dia melanjutkan perjalanan ilmiahnya untuk mencari ilmu dan sanad hadis tanpa ditemani oleh ayahnya. Beliau melakukan perjalanan ilmiah ke beberapa negara, di antaranya Syam, Mesir, kemudian ke Asfahan. Menurut Abi Ya'la Al-Kalili, menurutnya, Imam Abi Hatim Ar-Razi adalah seorang ulama yang sangat mendalam dalam ilmu agama, khususnya dalam bidang rijal al-hadis, sejarah para sahabat dan tabi'in, bahkan juga dalam bidang fikih, sehingga tidak mengherankan jika beliau banyak menghasilkan kitab-kitab yang sangat bermutu, baik dalam bidang tafsir Al-Quran maupun dalam bidang hadis tersebut. Lanjut, slide selanjutnya, murid-murid Imam Hatim Ar-Razi. Sebagai seorang ulama besar, Imam Hatim Ar-Razi tentunya juga berhasil mencetak murid-murid yang kemudian juga menjadi ulama besar. Di antaranya adalah yang pertama ada Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Bashati. Beliau ini wafat pada tahun 354 Hijriah. Kemudian ada Abdullah bin Ali Al-Julzani. Beliau wafat pada tahun 365 Hijriah. Kemudian ada Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Hibban. Beliau wafat
pada tahun 369 Hijriah. Kemudian ada lagi Al-Qadi Yusuf bin Al-Qasim Al-Mayanazi. Dia wafat pada tahun 375 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Ishaq bin Naisaburi dikenal sebagai Al-Hakim Al-Kabir, wafat pada tahun 378 Hijriah. Kemudian ada Muhammad bin Ishaq bin Mundah, wafat pada tahun 395 Hijriah. Imam Hatim Ar-Razi ini juga menghasilkan banyak sekali karya-karya berupa kitab yang masih terdokumentasi sampai sekarang ya. Di antaranya ada kitab Adab Al-Imam Asy-Syafi'i wa Manaqibuhu. Nah, kitab ini cukup terkenal sekali ya. Kemudian yang kedua ada Bayan Al-Qota Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di Tariqihi. Kemudian ada Al-Ma'rifat, terus ada Jundat Samaniyah min Tabi'in, kemudian ada Usulus Sunnah wal I'tiqad ad-Din, Fadailul Imam Ahmad, sampai dengan 13 kitab-kitab yang masih terdokumentasi sampai sekarang. Sampai dengan Zuh At-Saimiyah bin At-Tabi'in. Kemudian, adapun karya beliau dalam bidang tafsir Al-Quran adalah kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, dikenal juga dengan nama Tafsir Ibni Abi Hatim Ar-Razi, Musnadan Ar-Razi, Sallallahu Alaihi Wasallam, As-Sahabah, Wat Tabi'in, sebanyak 2 jilid. Nah, kitab ini merupakan kitab tafsir bil maksur yang paling banyak dirujuk oleh para mufassir dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya oleh dirujuk oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dengan kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Imam As-Suyuti dengan kitabnya Tafsir Ad-Dur Al-Mansur di At-Tafsir bil Maksur, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Fathu wal Badru fi Umdatul Qori. Nah, dari biografi singkat ini dapat kita simpulkan bahwa Imam Abi Ar-Razi ini sangat merupakan ulama besar yang sangat mencintai sekali ilmu yang didapatnya, sangat memuliakan sekali ilmu yang didapatnya berupa karya-karya yang ditulisnya yang sangat banyak yang telah kita sebutkan tadi. Mungkin hanya ini bisa dilanjutkan kepada guru-guru Imam Bukhari selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Utina Suryati Melani. Kepadanya kita persilakan.